Halo Besti semua. Seperti biasa Besti Film upload setiap hari Selasa dan Sabtu sore ya. Terima kasih sudah kembali lagi dengan Besti Film yang akan menghibur dengan film-film yang disukai Besti semua. Pasti penasaran kan dengan kelanjutan All of Us Are Dead Part 2 kemarin? Seru dan menegangkan banget ya Besti. Kita lanjut ke part 3 yuk. Tapi, buat Besti yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, bisa nonton dulu ya, biar kerasa ketegangannya. Kalian bisa klik link di deskripsi. Gak berlama-lama lagi, kita cus aja yuk ke part 3-nya. Oh iya Besti, sebelum mulai mau ingetin kalau ini isinya full spoiler. Jadi Besti bisa nonton full filmnya ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe agar Besti Film semakin semangat untuk menghibur Besti semua. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, agar kita semakin bagus untuk menghibur Besti semua. Film diawali saat Ma Soo-hyuk sedang memanjat dari satu dinding ke dinding lain untuk mencari tempat aman. Tanpa disangka, dia bertemu dengan Chong-san yang sedang bergelantungan di tali selang. Dan di kakinya terdapat zombie yang sedang menariknya dan bergelantungan pada kakinya. Alhamdulillah ya Besti, ternyata yang di part 2 yang jatuh itu bukan Chong-san. Ma Soo-hyuk pun loncat ke Chong-san untuk membantunya. Dia pun memeluk Chong-san dan menendang zombie. Dan zombie itu pun berhasil jatuh. Duh, itu pelukan kok gak dilepas-lepas ya Besti? Hehehe. Mendengar keributan di atas ruangan, teman-temannya pun menengok ke atas luar jendela dan memanggil Chong-san juga Soo-hyuk. Mereka pun selamat dan masuk ke ruang siaran. Mbak Juliet mulai beraksi lagi. Dia berteriak untuk menutup jendela, padahal Chong-san dan Soo-hyuk belum masuk. Karena tersulut dengan omongan Mbak Juliet, Jung-soo pun melabraknya. Apalagi saat Mbak Juliet mengatainya tukang penerima bansos. Dia langsung mendorongnya. Perkelahian itu pun dilerai oleh Bupak. Di tempat lain, tiba-tiba ada mobil polisi oleng yang menyebabkan kecelakaan dan hampir menabrak siswi. Dan polisi yang di dalam mobil itu keluar. Yang ternyata sudah terinfeksi oleh virus zombie dan sudah menggigit temannya. Zombie-zombie itu mulai mengejar dan menggigit yang lainnya. Infeksi virus pun menyebar ke seluruh kota. Di ruang siaran, mereka mencoba mencari informasi dengan membuka media sosial. Terlihat peristiwa penyerangan di kota. Tiba-tiba, Chong-san pun mencoba memeriksanya secara perlahan. Karena bisa jadi orang yang selamat atau zombie yang sedang memanjat. Saat menengok ke atas, zombie itu terlilit tali, meronta-ronta untuk melepaskan diri dan menyerang mereka semua. Chong-san pun segera mengambil benda untuk mengeluarkan zombie itu. Temannya hanya bengong menyemangatinya dari jauh, kecuali Jung-soo yang segera membantu Chong-san. Tetapi Jung-soo tangannya malah ketarik oleh zombie, dan saat mundur pun hidungnya kena pukul tongkat yang diambil oleh Soo-hyuk. Soo-hyuk pun langsung menusuk zombie itu dengan tongkat. Bukannya mati, zombie itu makin menjadi. Jung-soo pun berinisiatif untuk membantu dengan menghantamkan zombie itu menggunakan CPU komputer. Bang, ngebantu-bantu, tapi kan komputernya mau dipakai. Duh. Lalu zombie pun terjatuh. Ingat kan Besti, tanda-tanda kalau terinfeksi virus zombie? Hidungnya berdarah. Jung-soo yang kena pukul tongkat tadi, akhirnya hidungnya berdarah. Langsung deh, Mbak Juliet memfitnahnya kalau dia sudah digigit zombie dan terinfeksi zombie dan akan berubah jadi zombie. Jung-soo pun segera menjelaskan kenapa hidungnya berdarah. Tapi itu semua segera dibantah oleh Mbak Juliet. Apalagi setelah Mbak Juliet melihat luka gores di tangannya. Jung-soo pun menjelaskan kenapa tangannya tergores. Termakan hasutan Mbak Juliet, semua teman-teman takut dan tidak mempercayai Jung-soo. Chong-san pun memeriksanya.
Dan dia percaya bahwa itu hanya luka gores saja. Dan teman-teman lain juga Bupak pun mengeceknya dan mempercayainya kalau itu hanya luka gores. Daesu pun meminta Mbak Juliet untuk meminta maaf dan berbaikan. Langsung segera menolaknya dan menjelaskan bahwa memang dia sudah digigit dan segera akan menjadi zombie. Tapi semua teman-teman lebih memilih untuk mempercayai Jongsu. Akhirnya semua menjadi ramai saling membantah. Bupak pun menghentikan pertikaian mereka dan memberikan solusi. Jongsu masuk ke ruangan rekaman untuk diisolasi. Jika tidak terjadi perubahan, maka Mbak Juliet harus minta maaf. Jongsu pun masuk ke ruang rekaman dan dia memantapkan diri untuk 1 jam berada di sana. Dengan mata sinis dan penuh dengki, dia melirik ke Jongsu dan melihat tongkat yang ada bekas darah zombie. Wahai Mbak Juliet, niat busuk apa yang akan kau lakukan? Jujur, karakter ini bikin kesel banget sih, Besti. Di tempat lain, Guinam sedang bersembunyi dengan siswa lain dan menyuruhnya untuk mengambil pisau. Karena tidak mau, dia pun melempar siswa itu keluar sebagai umpan. Dia pun segera keluar menghindar. Saat dikejar zombie, dia melihat bibi kantin. Dia pun menariknya dan menumbalkannya bibi kantin sebagai umpan. Ganteng tapi brandul. Bad boy emang. Dia pun mengambil pisau yang tergeletak dan menusuk semua zombie yang ingin memangsanya. Di kota Hyosan terjadi kekacauan yang luar biasa. Semua warga mulai terinfeksi virus zombie. Hingga pemerintah menurunkan satuan polisi dan perlengkapan lengkap siap tempur untuk menahan para zombie. Para zombie itu berlari ke arah blokade polisi. Ini jujur ya Besti, kayak demonstran lagi demo. Bedanya ini nyerang dengan gigit dan merubah polisi jadi zombie. Setelah 30 menit berlalu, tidak ada yang terjadi apapun pada Jongsu, sehingga mereka memintanya untuk keluar dari ruang isolasi. Tapi, karena sudah sakit hati, dia memutuskan untuk tidak keluar sampai 1 jam kemudian. Mereka pun meminta Mbak Juliet yang menghampiri Jongsu, karena dia yang sudah merendahkan dan membuat dia meraju. Mbak Juliet pun masuk ke ruang dan menghampiri Jongsu. Tapi perasaanku sangat tidak enak ya Besti. Dia pun mengelap tangan Jongsu yang terluka dengan sapu tangannya. Melihat itu, teman-temannya girang bahagia karena mereka tahu soal perilaku buruk Mbak Juliet ini. Pada kenyataannya, dia mengumpat dan merendahkan Jongsu dengan cacian keluarga penerima bansos. Di luar, teman-temannya bertepuk tangan memberikan aplaus ke Mbak Juliet karena tidak tahu apa yang terjadi. Jongsu sangat marah dan ingin melabraknya. Di situ, terlihat sekali wajah Mbak Juliet penuh tipu daya dan menyimpan niat busuk. Di malam hari, keributan terjadi lagi karena Mbak Juliet. Semua orang berkonflik dengan Mbak Juliet karena kelakuannya tadi siang. Si Juliet ini pun menunjuk Jongsu yang tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Matanya pun merah dan dari mulutnya keluar darah. Jongsu pun menangis sejadi-jadinya karena ia merasa tidak digigit. Tapi seketika Jongsu berubah jadi zombie dan dia menyerang semua orang. Jongsan sebagai teman dekatnya merasa sedih dan dia bersiul lagu kesukaan mereka berdua. Jongsu pun berlari mengejar Jongsan. Lalu Jongsan berayun dan Jongsu pun terjatuh ke bawah. Atas kejadian itu, mereka semua merasa sedih. Mbak Juliet kembali memancing keributan. Dia berkoar-koar bahwa semua orang salah dan yang benar adalah dirinya. Sampai Namra yang dari awal episode selalu diam, akhirnya berbicara bahwa engkau pelakunya. Tidak terima dituduh, Mbak Juliet teriak balik dan berkata bahwa bukan dia pelaku yang membuat Jongsu menjadi zombie. Yang menjadi pertanyaan adalah Namra tidak sama sekali membahas tentang itu, tapi Mbak Juliet ini langsung membantahnya. Ini pun menjadi suatu pertanyaan. Akhirnya Namra menjelaskan kronologinya bahwa si Juliet ini mengambil darah terinfeksi zombie dari tongkat dengan menggunakan sapu tangannya. Lalu dia mengusapkannya di luka Jongsu. Namra pun meminta sapu tangannya, tapi dia tidak mau karena jika itu terbukti, maka akan menjadikan dia pelaku pembunuhan.
Namra pun memaksa untuk mengambil sapu tangannya, tapi tetap ditahan oleh Mbak Julid. Bupak pun mencoba menenangkan, karena jika betul yang dikatakan oleh Namra, maka Mbak Julid sudah membunuh Jongsu. Merasa terpojok, Mbak Julid pun melempar sapu tangan ke mukanya Namra. Namra dengan ekspresi datar mengambil sapu tangan tersebut dan melihat ada bekas darah. Mbak Julid segera berkilah bahwa itu darah Jongsu. Tanpa babi bu, Namra meminta dia untuk mengusap bekas darahnya ke lukanya. Tapi dia tak berani melakukan itu, karena memang darah di sapu tangan itu adalah darah zombie yang dilap oleh Mbak Julid untuk menginfeksi Jongsu. Sadis sekali Mbak ini besti. Ibu Pak pun segera menghentikan Mbak Julid, tapi Mbak Julid malah membentak Ibu Pak. Mbak Julid beraksi seperti dia yang paling terzolimi. Ini nih besti, yang bikin pengen ngulek dia, dan malah kembali mengatai Jongsu sebagai penerima bansos. Jongsan pun langsung beraksi. Mbak Julid secara tidak langsung mengakui bahwa dia yang membuat infeksi itu. Tapi, dia mencari alibi dan bilang bahwa Jongsu tidak mati, tapi hanya berubah saja. Jongsan pun berlari dan mendorongnya karena sudah menahan emosi sejak awal. Di sini mulai lagi Mbak Julid seorang dedemit paling zolim, tapi beraksi menjadi orang yang paling terzolimi. Tapi mereka tidak peduli karena dia sudah membunuh Jongsu. Mbak Julid pun memutuskan untuk keluar ruangan dan berpisah dari kelompok itu. Mbak Julid menangis sesenggukan di sepanjang koridor kelas dan memancing datangnya para zombie. Bupak pun memberikan nasihat ke mereka semua, lalu keluar menyusul Mbak Julid. Bupak berlari ke arahnya, menarik tangannya dan mereka mencari tempat persembunyian. Episode 3 pun berakhir. Episode ini luar biasa sih, tegang juga memancing emosi, bahkan sampai membunuh teman sendiri. Paling gemes sama si Mbak Julid, pengen banget deh ngulek dia. Tapi jujur, pembawaan aktingnya bagus banget, meresapi sekali sebagai pemeran antagonis. Oke Besti, penasaran kan sama cerita selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya di Besti Film. Tunggu ya, kita upload setiap hari Selasa dan Sabtu. Terima kasih Besti semua, bye-bye.